La yattakhidul mu'minin La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai' ala an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Dilarang, janganlah. Jadi kau dilarangan kali itu. La yattakhizul mu'minina al-kafirin. La nafiyah namanya. Larangan kali. Dilarang kali orang-orang mukmin memilih menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Jadi itu yang akan dipilih. Itu adalah sebagai ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dianggap sepele, jangan murah saja. Kalau dia orang pici 50.000 lalu tukar pendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Tak lama lagi, masyarakat Sumatera Barat mengikuti pesta demokrasi alias pilkada guna memilih pemimpin daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Terkait hal itu, calon pemimpin khusus Kota Bukit Tinggi, kriteria bagaimana seharusnya yang layak dipilih masyarakat. Kepada media, Kemarin Malam, Ustadz Abdurrahman berikan gambaran. Kata Ustadz, yang juga penasehat Yayasan Al-Islah Bukit Tinggi, pemimpin yang layak dipilih haruslah orang yang bertakwa. Apa hubungannya dengan takwa? Di sisi lain, apa pula hubungannya dengan para ulama? Dan bagaimana terhadap masyarakat atau rakyat selaku pemilih? Berikut paparan Ustadz selengkapnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah haqqa hamdi wa naskuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, menanggapi pertanyaan dari kawan-kawan tadi, yaitu masalah pemilihan kepala daerah, bahwa kriteria kepala daerah yang pantas, yang patut kita pilih dalam pilkada yang sudah diambang pintu. Dan insyaAllah di bulan Agustus kedua akan mendaftar calon-calon kepala daerah, terutama untuk daerah Kota Bukit Tinggi. Sebetulnya memilih calon kepala daerah itu kalau di KIN Jawa Agama itu namanya memilih pemimpin. Pemimpin yang harus kita pilih adalah orang, nanti pemimpin itu akan menjadi orang yang memiliki wewenang resmi untuk bertindak atas nama masyarakat atau atas nama rakyat yang berada dalam wilayah kepemimpinannya. Pemimpin itu juga mempunyai hak untuk mengatur, menunjuk orang yang dipandangnya patut, dia wewenang dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga menentukan siapa yang akan memonopoli serta siapa yang akan menggigit jari
Bahkan pemimpin itu mempunyai kesempatan kadang besar untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga tidak bisa tergoyahkan. Jadi pemimpin itu sangat menentukan bagi pola kehidupan bermasyarakat dan masa depan suatu masyarakat, suatu bangsa, dan juga suatu negara. Jadi masalah siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin, itu masalah serius sebenarnya. Masalah kadang bukan masalah kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Jadi itu masalah yang sangat penting sebenarnya. Jadi perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kualitas unggul, orang yang berkualitas yang harus dipilih, ditunjuk menjadi pemimpin, bukan sembarang orang. Kalau menurut Nabi itu kan ada orang yang sidik, yang amanah, yang fatanah, yang tabligh, yang jujur, yang amanat, yang jujur, yang tabligh, yang tak pandai mengecek itu. Tapi bukan sekedar pandai mengecek, tapi memang pintar mengecek sesuai jo kenyataannya. Jadi bukan asal-asal pandai mengecek, banyak orang pandai mengecek, tapi dalam kenyataan keceknya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, jadi orang yang betul-betul amanah. Ya, kalau di dalam Quran itulah ada ditentukan siapa yang boleh kita pilih menjadi pemimpin. Kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang nomor 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' ala an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Hai, dilarang, janganlah. Jadi kau dilarangan kali itu. La yattakhizul mu'minina al-kafirin. La nafiyah namanya. Larangan kare. Dilarang kare orang-orang mukmin memilih menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Nah, jadi itu yang akan dipilih. Dilarang kare memilih orang kafir jadi pemimpin selain daripada orang mukmin. Jadi yang akan dipilih itu orang mukmin, orang yang beriman. Tidak boleh sembarang pilih. Dan tidak boleh dipilih orang munafik, orang kafir, apalagi juga orang mu'alaf. Itu belum bisa dipilih jadi pemimpin. Jadi yang akan dipilih itu adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu yang harus kita pilih untuk menjadi pemimpin. Sebab ini kalau lah memimpin, itu akan membagi-bagi kue, membagi jabatan, membagi proyek, membagi berbagai macam. Itu kalau sembarang orang saja. Kalau orang yang tidak amanah, orang yang tidak jujur, orang yang tidak kuat imannya, itu nak dapat proyek, nak dapat jatah, nak dapat pembagian, nak dapat bantuan-bantuan sosial. Itu orang dakiknya saja, tim sukses saja nak dapat. Jadi pemimpin itu harus orang yang adil. Jadi itulah dilarang kita memilih sembarang orang
selain orang yang beriman. Siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Nah, jadi saya memilih juga, kalau mada dia dipilih juga, dalam ayat itu diterangkan, wa may yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai' ala an tataku minhum tukah. Jadi kalau pilih aja orang-orang sembarangan, orang-orang yang tak jaleh kualitas keimanannya kepada Allah, tak jaleh komitmennya dengan agama Islam kok. Kalau dipilih aja itu, ada orang mukmin yang akan kita pilih. Tapi tidak kita pilih. Falaysa minallahi fi syai'. Allah berlepas tangan kepada kita. Lapis tangan Allah. Dah satu Allah. Itu bahayanya. Akibatnya akan terjadilah kehancuran. Terjadilah kerusakan. Kalau segala perbuatan itu diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Jadi cuma kamu memilih pemimpin kau, Allah peringatkan kepada kita agar kita berhati-hati. Hanya kita akan kembali kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi milih pemimpin kau bukan saja di dunia aku tanggungjawabnya, juga nanti di hari akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi memilih pemimpin ikut termasuk dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi harus kita pilih orang yang betul-betul bisa menegakkan yang ma'ruf, amar ma'ruf. Jadi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan orang yang akan menghancurkan, dengan orang yang akan menegakkan kesesatan, diibaratkan dari Nabi ibarat orang yang mengambil undian untuk naik ke sebuah kapal. Diadukan undian, sebuah rombongan akan menumpang sebuah kapal, diundi. Adonan hasil undian tu nan dapat di kelas atas, dapat duduk di fit, bersenang-senang. Ada nan dapat di kelas rendah, di dek gitu kan. Jadi orang di bawah aku merasai karena di kelas bawah untuk meminta air saja sekali harus merengek-rengek minta bantuan kepada orang yang ada di fit tadi. Di fit di atas. Jadi lama kelamaan bantuan itu, maka timbullah pemikiran dari orang-orang yang berada di bawah. Kalau kita lubang saja lantai kapal, kita tak payah-payah lah minta ke orang di atas. Kita bisa langsung membiayai. Tapi kalau dibiarkan dia orang-orang yang ada di atas, orang-orang yang di bawah itu akan karam, orang-orang yang di atas juga akan celaka. Wa ahlukum jami'ah, seluruhnya akan celaka. Jadi kau suatu tamsil yang diberikan oleh Nabi begitu penting. Hubungan orang di atas je orang yang di bawah. Bukan berarti orang di atas itu tidak boleh senang, boleh. Tapi jangan lupa je orang yang di bawah. Maksudnya kalau pemimpin itu yang telah memimpin itu jangan lupa dengan rakyatnya, bukan untuk sekelompok dia atau golongan dia, tapi merata gitu ya. Jadi rakyat berdalai kau perlu. Kalau dibiarkan saja, ini akan membuat kerusakan. Contoh yang di kapal tadi. Di lubangnya lantai kapal. Jadi itu kau perlu pemimpin kau, wali kota atau wakil wali kota tu,
Lalu orang yang matua-tua punya ilmu, orang yang cerdas, orang yang memikirkan seluruh masyarakat, bukan satu golongan. Jadi kalau wali kota hanya memikirkan satu golongan, satu kelompok, itu tidak akan maju tuh. Tidak ada akan maju. Harus tawakal seorang pemimpin itu. Ya, tawakal itu kan setelahnya berusaha. Ya. Berusaha nyusahawan seluruh lapis masyarakat kok bisa terayomi, bisa terbantu, tidak pilih-pilih bulu. Itu yang pemimpin. Itu yang diharapkan oleh masyarakat untuk memimpin Bukit Tinggi ke depan. Bukan hanya wali kota yang memikirkan tim sukses, yang memikirkan orang-orang tertentu, nanalah pernah memilihnya. Tapi orang lain tidak memilihnya itu, tidaknya seluruhnya diayomi, diarahkan. Jadi seluruh lapisan elemen masyarakat kok harus dipikirkan oleh seorang pemimpin, oleh seorang wali kota, oleh wakil wali kota. Itu maksudnya. Supaya inyo tidak menjadikan membuat kerusakan, supaya inyo tidak panik, supaya kapal aku tidak karam. Itu kan sebuah perumpamaan. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul menyadari akan pentingnya pemilihan kepala daerah kok, kita pasang niat yang benar, kita pilih orang yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk memimpin kota kok. Insya Allah kota kok akan bisa kita jadikan serupa taman seruko yang indah. Seperti ketua asal Sabah, perkataan para sahabat itu bukan hadis, tapi ada juga para ustaz mengertian ke yang hadis. Tapi sebenarnya perkataan sahabat Nabi dalam kitab Al-Kabir karangan Imam Fakhrul Razi, jilid 2, 6 halaman 182 ke kita baca. Asal sahabi sudah mengatakan, ad-dunya bustan tazayyanat bi khamsatil asya, ilmul ulama wa adlul umara wa ibadatul ibad wa amanatul tujar wa nasikhatul mukhtarifin. Dunia kok ibarat sebuah taman yang indah kalau dihiasi dengan tanaman yang indah pula. Jadi bisa jadi taman seruko. Dunia kota Bukit Tinggi bisa jadi taman seruko kalau kita hiasi dengan 5 tanaman yang indah. Yang pertama, ilmu ulama. Ilmu ulama, cendekiawan. Yang kedua, adilnya para penguasa. Wa adlul umara. Yang ketiga, ibadah rakyat yang banyak. Yang keempat, penguasa yang jujur. Yang kelima, disiplinnya para pekerja. Jadi ada 5 manusia yang harus ditumbuhkan agar kota ini menjadi kota yang sejahtera, lahir dan batin, makmur bagaikan taman surga yang indah. Kita yakin di negara kita masih banyak ulama-ulama cendekiawan yang ilmunya bisa menerangi masyarakat bagaikan bulan dan bintang yang menerangi jagat raya Banyak para ulama. Tapi ilmu ulama ulama lokal maksudnya. Ulama yang ada di Bukit Tinggi. Tidak di datang ulama dari Jawa. Coba ulama yang ada di Bukit Tinggi. Kalau nan tahu apa persoalan masyarakat Bukit Tinggi. Kalau kita datang ulama dari Jawa, dari Cina, dari Jawa-Jawa, mana tahu?
inyo yang berkecimpung di duit negara ko memperhatikan masyarakat. Jadi kadang banyak orang yang salah kaprah. Cuma cari nama saja. Didatanglah ulama-ulama dari luar daerah. Padahal dia tidak tahu masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di daerah ko. Jadi itu yang pertama, ilmu ulama. Masih banyak ulama. Kalau pemimpin, penguasa mau mendekati ulama, mau minta fatwa kepada ulama, mau minta petunjuk kepada ulama, akan cedram negari ko. Aku ulama dipandang sama ulama tu, itu makanya tidak jalan, banyak tidak jalan. Ajaran agama, akhlak masyarakat, segala macam tingkah laku. Banyak pemimpin yang bisa bekerja sama dengan ulama. Pemimpin yang mendatangi pintu rumah ulama, bukan ulama lo dan datang ke rumah pintu pemimpin. Itu terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yakin di negara kita kok masih banyak tadi ulama. Yang kedua, masih banyak penguasa yang adil, yang memikirkan nasib rakyat. Masih ada penguasa yang jujur dalam mencari rezeki. Rezeki yang diperolehnya itu bukan untuknya semata dirinya seorang, tapi jualnya bagikan untuk masyarakat. Masih ada. Kalau kita mengakui, mengangkit orang-orang yang jujur. Aku kadang kan orang jujur kau disingkirkan, diangkitlah orang-orang yang bobrok, orang yang panjilek, yang pangkit tadi namanya. Jadi banyak, masih banyak. Jadi penguasa yang adil, mikir. Yang ketiga, masih banyak juga rakyat yang beribadah kepada Allah. Kita lihat masjid-masjid, musala masih banyak dipenuhi oleh rakyat yang melakukan ibadah. Sudah tu rakyat yang beribadah kepada Allah itu masih banyak. Sudah tu pegawai yang disiplin masih ada. Jadi diangkatlah pegawai yang disiplin, ya bukan yang bobrok, pegawai yang jujur. Aku pegawai di pilihan tak disiplin. Kadangnya pegawai sedang bertugas, main HP, kan tak baca kerja. Jadi tidak jujur. Jadi kalau ada orang sedang bertugas, artinya salah gunakan kartu itu untuk main-main, itu namanya tidak jujur. Jadi itulah tadi yang diterangkan 5 yang harus kita tumbuhkan. Yang menumbuhkan wali kota, wakil wali kota, kan itu. Kalau wali kota lah kita pilih orang yang baca. Jadi kalau simpulkan ayat Quran tentang siapa yang boleh dipilih jadi pemimpin, kriteria kan itu tadi. Ayat lain, ya ayyuhallazina amanu adu wa adukum aulia, itu juga sama mana. Jadi kalau kita simpulkan, cik saja saleh jadi pemimpin kok. Takwa. Cik saja kalau disimpulkan. Jadi jujur, amanah, segala macam, itulah termasuk di dalam takwa. Jadi kalau nyola bertakwa, nyopuliah, nyolangke, orang-orang tanaman dan limo tadi, dihargai kan, insyaAllah. Tapi kalau tidak, faja al-iblis bi khamsatil a'lam fa'akammaha bijan bil hazil khamsah. Datang iblis
membawa 5 panji, 5 bendera ditancapkan oleh iblis untuk menggantikan 5 tanaman yang indah tadi. Faja'al iblis, ilmu ulama itu diganti dari iblis dengan ulama yang bobrok, ulama yang benar diganti dari iblis dengan hasad, dengki, curiga mencurigai, fitnah memfitnah. Ulama yang buruk di bawah kolong langit, dari mulutnya keluar fitnah dan kembali kepadanya fitnah itu. Itu bahayanya. Sudah tu adilnya para penguasa diganti dengan penguasa-penguasa yang zalim. Ibadah rakyat yang banyak diganti oleh iblis dengan ria, saling berbangga-bangga. Dah ikhlas lagi ibadah, hilang keikhlasan. Sudah tu penguasa yang jujur, pegawai yang jujur, yang disiplin diganti dengan yang menyeleng. Pegawai yang buruh, yang disiplin diganti dengan pegawai yang bobrok, yang suka korupsi. Penguasa yang jujur diganti dengan penguasa yang penduto, nanggadang otak. Itulah kalau tidak hati-hati gitu dalam memilih pemimpin. Jadi kalau kita simpulkan, syarat pemimpin itu nanti yaitu takwa kepada Allah SWT. Itu sesuai dengan sumpah jabatan para penjabat ketika kalian jadi penguasa. Itu kan disumpah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentang masyarakat yang akan memilih, gimana pendapat atau pandangan Pak Ustadz, atau nasihat lah kepada masyarakat? Ya, tugas kita kan menyampaikan kepada masyarakat supaya betul-betul memilih pemimpin ko, dan itu adalah sebagai ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dianggap sepele, jangan murah saja ke dia orang pici 50.000 bawa tukar pendirian. Padahal kan 5 tahun kita akan memadoi penderitaannya kalau salah pilihan. Jadi jangan sampai salah pilihan. Mungkin itulah yang lebih saya sampaikan. Mudah-mudahan itu ada manfaat bagi kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.